Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya tumpukan catatan, artikel, dan sintesis sejarah yang berusaha menjawab satu pertanyaan yang mungkin sangat melelahkan buat kita semua. Pertanyaan tentang kenapa kita terus berlari tapi rasanya nggak pernah sampai. Nah, iya, tepat. Anda yang sedang mendengarkan mungkin familiar banget dengan sensasi ini. Ada menghabiskan waktu berjam-jam memoles profil LinkedIn Anda, menyusun pencapaian agar terlihat Agar terlihat sangat sukses ya di mata orang lain. betul di mata rekan kerja. Atau mungkin Anda terus-menerus mengecek portofolio investasi atau tren kripto terbaru karena takut tertinggal. Kita ini hidup dalam budaya yang mengagungkan kelelahan sebagai lencana kehormatan. Lencana yang sebenarnya sangat berat untuk dibawa. Sangat berat. Tapi tumpukan materi kita hari ini punya satu misi yang spesifik dan cukup radikal. Kita akan merakit sebuah cetak biru menuju hidup yang sederhana dan damai. Dan kita menggunakan pemikiran dari dua filsuf yang di atas kertas kayaknya mustahil untuk disatukan. Kita berbicara tentang Epicurus dan Arthur Schopenhauer. Mengawinkan pemikiran kedua tokoh ini memang sebuah eksperimen intelektual yang luar biasa. Di satu sisi, kita punya Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno yang sering, dan ini keliru ya, sering dianggap sebagai pelopor hedonisme materialistis. Yang suka pesta, makan enak, gitu kan? Iya, padahal bukan itu. Lalu di sisi lain, kita punya Arthur Schopenhauer, filsuf abad ke-19 yang bisa dibilang sebagai pangeran pesimisme. Seseorang yang melihat eksistensi manusia itu murni sebagai sebuah tragedi penderitaan. Sangat gelap ya pandangannya. Sangat gelap. Namun, ketika kita mengambil diagnosis brutal Schopenhauer tentang realitas manusia ini dan menambalnya dengan solusi taktis dari Epicurus, kita justru mendapatkan sebuah panduan bertahan hidup yang sangat-sangat relevan untuk mengatasi kecemasan modern Anda. Oke, mari kita urai ini. Untuk menemukan solusinya, kita kan harus membedah penyakitnya dulu nih. Menurut kacamata gelap Schopenhauer, apa sebenarnya akar dari ketidakpuasan kita yang terus-menerus ini? Mengapa setelah kita mencapai sebuah target, Misalnya target finansial gitu ya. iya, target finansial atau karir, kita cuma merasa lega sebentar banget sebelum akhirnya kembali cemas? Kenapa begitu? Semuanya bermuara pada satu konsep fundamental yang diajukan Schopenhauer yang dia sebut sebagai the will atau kehendak. Bagi dia, alam semesta ini nggak digerakkan oleh logika atau rasionalitas yang indah. Terus digerakkan oleh apa? Oleh kekuatan buta, irasional, dan tanpa henti yang ia sebut kehendak untuk hidup. Kehendak ini berdenyut di dalam segala hal. Itu adalah energi yang memaksa tanaman menjalar menembus aspal untuk mencari cahaya. Dorongan insting predator untuk berburu. Dan pada manusia, kekuatan ini termanifestasi sebagai dorongan psikologis yang tak kenal ampun untuk terus menginginkan sesuatu. Jadi kita ini didesain untuk terus merasa kurang ya? Betul. Kita nggak sekedar menginginkan barang. Kita adalah mesin biologis yang didesain secara spesifik untuk terus menginginkan. Itu kan ibarat minum air laut untuk memuaskan dahaga ya? Metafora yang sangat pas. Iya kan, semakin banyak kita minum, semakin kita haus. Sampai akhirnya kita kelelahan sendiri. Pas Anda menginginkan posisi manajer, Anda rela kurang tidur, mengorbankan akhir pekan, menoleransi stres tinggi. Lalu hari itu tiba, Anda mendapatkannya. Anda memperbarui status Anda. Anda dapat ucapan selamat dari mana-mana. Tapi dalam hitungan minggu atau bahkan hari, kepuasan itu menguap. Anda mulai melihat posisi direktur. Atau Anda mulai membandingkan gaji Anda dengan teman kuliah Anda. The will ini nggak pernah membiarkan kita duduk tenang menikmati pencapaian kita. Dan itulah yang menciptakan apa yang Schopenhauer sebut sebagai pendulum eksistensi manusia. Dia berpendapat bahwa hidup kita ini berayun bolak-balik antara dua titik. Rasa sakit ketika kita menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, Dan rasa bosan ketika kita sudah mendapatkannya. tepat sekali, rasa bosan serta kehampaan. Begitu keinginan itu terpenuhi, the will kehilangan objeknya. Sehingga kita merasa kosong. Sampai akhirnya dia menemukan objek baru untuk dikejar lagi. Yang menarik di sini adalah, ketika Anda benar-benar menginternalisasi pandangan pesimis ini, efeknya justru membebaskan. Bukannya malah bikin depresi ya? Nggak sama sekali, justru membebaskan. Membebaskan karena Anda akhirnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Kalau Anda selalu merasa ada yang kurang dalam hidup Anda, pesimisme Schopenhauer ini ngasih tahu Anda bukan Anda yang salah atau kurang bersyukur. Memang begitulah rancangan sistem operasinya. Nah, itu intinya.
Realisme ini menurunkan ekspektasi dasar kita terhadap kehidupan. Kita berhenti menuntut agar dunia ngasih kebahagiaan euforia yang permanen, kita menggeser tujuan kita dari mencari kebahagiaan absolut menjadi sekedar meminimalkan penderitaan dan mengelola eksistensi yang pada dasarnya memang penuh gesekan ini. Filosofi ini merubahkan delusi modern kita. Delusi bahwa kalau Anda kerja sedikit lebih keras atau beli satu gadget lagi, Anda akhirnya akan merasa utuh. Dengan menerima bahwa the will adalah sumber penderitaan yang gak bisa dipuaskan, Anda bisa mulai merancang strategi untuk menghindarinya. Disitulah diagnosis Schopenhauer membutuhkan resep dari Epicurus. Nah, kita harus membersihkan nama Epicurus dulu nih. Kalau Anda cari kata Epikurean di kamus atau ulasan restoran zaman sekarang, itu biasanya merujuk pada gaya hidup mewah. Makan kaviar, minum anggur mahal. Pesta pora gitu kan. Padahal kalau kita merujuk pada sumber sejarah aslinya, Epicurus sangat membenci gaya hidup seperti itu. Tujuannya bukan akumulasi kemewahan. Melainkan pencapaian dua kondisi spesifik. Apa saja itu? Ataraksia, yang berarti kebebasan dari gangguan mental atau kecemasan, dan aponia, kebebasan dari rasa sakit fisik. Dua istilah itu, ataraksia dan aponia, adalah fondasi dari seluruh cetak biru kita hari ini. Epicurus membedakan kesenangan ke dalam dua kategori, kesenangan dinamis dan kesenangan stabil. Kesenangan dinamis itu yang terus-menerus dijejalkan oleh iklan dan media sosial ke kita. Sensasi dopamin hit dari membeli barang desainer, euforia validasi dari ratusan likes di unggahan Anda, atau mabuk kepayang di awal hubungan romantis. Masalahnya, kesenangan dinamis ini secara inheran menguras energi kan? Selalu menuntut lebih banyak dan seringkali berujung pada kelelahan atau utang. Ini adalah arena bermain the will-nya Schopenhauer. Sementara itu, kesenangan stabil adalah kondisi netralitas yang damai. Ini bukan tentang lonjakan euforia, tapi tentang ketiadaan rasa sakit. Bayangkan perasaan damai di hari Minggu pagi waktu ponsel Anda mati. Anda nggak merasa lapar, nggak kedinginan, nggak ada tenggat waktu yang mengejar. Dan pikiran Anda sama sekali nggak mikirin apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Benar, kondisi ataraksia ini terdengar sederhana, tapi di zaman di mana perhatian kita terus dikomodifikasi oleh algoritma, mencapai ketenangan batin ini adalah bentuk kemewahan tertinggi. Dan Epicurus tahu persis, untuk mencapai ataraksia ini, kita nggak bisa membiarkan keinginan kita berjalan tanpa filter. Kita harus secara aktif memangkasnya. Ini membawa kita pada metode praktis yang dia kembangkan. Sebuah sistem penyaringan keinginan yang sangat efisien dalam mematikan kelaparan the will. Disinilah bagian yang sangat menarik. Epicurus menggunakan semacam metode trias. Istilah trias ini kan biasanya kita dengar di ruang gawat darurat rumah sakit ya. Memilah mana pasien yang butuh penanganan instan dan mana yang bisa ditunda. Ya, demi efisiensi. Nah, Epicurus melakukan triage ini pada keranjang keinginan manusia. Dia membaginya jadi 3 keranjang. Keranjang pertama adalah keinginan yang alami dan penting. Keranjang pertama isinya prasyarat mutlak untuk bertahan hidup dan ketenangan pikiran. Air, waktu Anda haus, makanan sederhana untuk mengusir lapar, tempat bernaung dari cuaca dingin, dan ini yang sangat ditekankan Epicurus, persahabatan. Kenapa keranjang pertama ini aman untuk dipenuhi? Karena keinginan ini punya batas alaminya sendiri. Waktu perut Anda sudah kenyang dengan sepiring nasi, dorongan itu berhenti secara organik. Anda nggak akan terus-menerus memakannya sampai meledak. Beda dengan ambisi kekayaan ya. Betul. Ironi sejarahnya, Epicurus sendiri dilaporkan seringkali cuma hidup dengan roti dan air. Dan kalau dia sesekali dapat keju, dia menganggapnya sebagai sebuah pesta yang luar biasa. Dia menemukan kekayaan dalam batasan absolut. Ini bikin kita mengevaluasi ulang apa arti cukup yang sebenarnya. Lalu kita beranjak ke keranjang kedua, keinginan yang alami tapi tidak penting. Disinilah keadaan mulai jadi rumit. Ini termasuk makanan gourmet, rumah yang jauh lebih besar dari kebutuhan fisik Anda, pakaian mewah, dan obsesi erotis atau romantisme intens. Epicurus menyarankan, kalau hal ini kebetulan datang ke dalam hidup Anda tanpa usaha keras, ya nikmatilah sesekali. Tapi secara ideal, Anda harus melatih diri untuk tidak membutuhkannya. Schopenhauer akan sangat mendukung kehati-hatian terhadap keranjang kedua ini. Mereka berdua sepakat bahwa hal-hal ini menciptakan ketergantungan psikologis. Begitu Anda terbiasa dengan fasilitas kelas bisnis atau kopi artisan mahal, kembali ke kelas ekonomi atau kopi instan tuh rasanya kayak sebuah penderitaan. Alih-alih dapat kesenangan tambahan, Anda justru menciptakan kerentanan baru terhadap rasa sakit fisik dan mental.
Itu pelanggaran langsung terhadap prinsip aponia dan ataraksia. Terlebih lagi soal obsesi romantis ya. Iya. Schopenhauer melihat dorongan biologis untuk mencari belahan jiwa sebagai tipu daya paling kejam dari the will. Itu cuma taktik biologis untuk memastikan kelangsungan spesies, seringkali dengan mengorbankan kedamaian individu itu sendiri. Sebuah perspektif yang sangat analitis dan sedikit dingin mengenai cinta, tapi masuk akal banget dalam kerangka meminimalkan kekacauan emosional. Dan akhirnya, kita sampai di keranjang ketiga. Yang paling berbahaya, keinginan yang sia-sia dan kosong. Ini adalah arena dari ketenaran, status sosial, kekayaan yang melampaui kebutuhan, dominasi politik, dan validasi dari orang asing. Instruksi Epicurus untuk keranjang ini nggak ada ruang untuk kompromi. Dia bilang, hapus penuhnya. Peringatan ini sangat krusial. Karena keinginan di keranjang ketiga nggak berakar pada kebutuhan alam, melainkan pada opini masyarakat. Dan karena opini masyarakat itu nggak punya batasan fisik yang nyata, the will bisa berkembang biak tanpa kendali di sini. Nggak peduli berapa banyak kekayaan yang Anda kumpulkan, Anda akan selalu nemuin seseorang yang lebih kaya untuk dijadikan perbandingan. Mengejar keranjang ketiga ini menjanjikan ilusi bahwa Anda pada akhirnya akan merasa aman atau diakui. Padahal nyatanya, Anda cuma akan dapat kompetisi yang tiada akhir, paranoa akan kehilangan status, dan hilangnya ataraksia Anda. Saya menantang Anda yang sedang mendengarkan untuk mengevaluasi hari-hari Anda. Berapa banyak waktu dan kapasitas mental yang Anda bakar untuk melayani keranjang ketiga ini? Berapa banyak kecemasan Anda saat ini yang sebenarnya bersumber dari ketakutan bahwa Anda nggak terlihat cukup sukses di mata orang-orang yang bahkan nggak Anda pedulikan? Kalau kita benar-benar serius ingin menerapkan sintesis filosofis ini, membuang keranjang ketiga adalah syarat mutlak. Ini berarti melepaskan ego. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, menolak keranjang ketiga berarti kita harus punya keberanian untuk turun dari panggung utama kehidupan modern. Epicurus nggak sekedar memberikan teori ini, dia mempraktikannya. Dia dan pengikutnya menarik diri dari pusat politik Athena, yang saat itu kan sangat bising dan kompetitif ya. Mereka pindah ke pinggiran kota dan membangun sebuah komunitas yang dikenal sebagai taman. Moto utama mereka adalah, hiduplah tanpa dikenal. Hiduplah tanpa dikenal. Di era di mana algoritma sosial mendikte kita untuk terus membangun personal branding dan mendokumentasikan setiap momen hidup kita, moto ini terdengar kayak sebuah pemberontakan. Membangun taman di abad ke-21 nggak menuntut Anda untuk pindah ke pedalaman dan memutus aliran listrik. Ini adalah metafora tentang menciptakan batasan psikologis. Ini tentang berhenti mengikuti debat politik beracun di media sosial yang cuma naikin tekanan darah Anda tanpa menghasilkan solusi nyata. Ini tentang menolak tekanan budaya hustle yang menyamakan nilai diri dengan produktivitas. Itu adalah pelarian dari arena penderitaan. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau kita berhenti berlari di treadmill karir, menolak perlombaan status, dan hidup sangat sederhana, apa yang tersisa? Manusia punya kapasitas mental yang besar, dan kalau kita biarkan kosong, kehampaan itu bisa memicu depresi eksistensial. Lalu bagaimana kita mengisi waktu di dalam taman kita? Epicurus mengisi kekosongan itu dengan koneksi humanis, persahabatan sejati, dan diskusi filosofis. Duduk di teras bareng orang-orang yang peduli pada kemanusiaan Anda, bukan jabatan Anda, dan bicara tentang makna hidup. Tapi Schopenhauer menawarkan dimensi isolasi yang sangat memukau melalui apa yang dia sebut pelarian estetika. Pelarian estetika ini adalah salah satu momen di mana Schopenhauer yang sinis terdengar sangat puitis. Dia percaya bahwa waktu kita terlibat dalam kontemplasi seni murni, mendengarkan simfoni klasik, melihat sebuah lukisan, atau sekedar mengamati lekuk dahan pohon secara mendalam, kita membungkam the will. Mengapa bisa begitu? Karena dalam momen apresiasi murni itu, Anda nggak ingin mengonsumsi atau memiliki pohon itu. Anda berhenti mengevaluasinya berdasarkan apa untungnya buat Anda. Untuk sesaat, Anda lenyap sebagai individu yang penuh tuntutan dan bertransformasi menjadi subjek pengetahuan yang murni dan tanpa kehendak. Ini adalah kondisi di mana Anda benar-benar hadir. Anda menekan tombol pause pada kecemasan. Nah, pemahaman teoretis ini nggak akan mengubah apa-apa tanpa tindakan nyata. Sumber-sumber kita menyertakan sebuah kerangka taktis, rencana 4 minggu, untuk mulai memprogram ulang pikiran Anda dan mencapai ataraksia. Ini bukan panduan pengembangan diri yang mudah loh ya, ini menuntut disiplin mental. Dimulai dengan minggu pertama.
Trias kesenangan. Tugas Anda adalah mengidentifikasi satu rutinitas yang memberi Anda dopamine hit, tapi meninggalkan Anda dengan kecemasan panjang sesudahnya dan memangkasnya. Mungkin itu adalah kebiasaan ngecek email kerja sesaat sebelum tidur yang bikin pikiran Anda berpacu semalaman. Matikan notifikasi itu. Lalu di minggu kedua, kita mengintegrasikan praktik pelarian estetika Schopenhauer tadi. Jadwalkan 5 menit setiap hari untuk kontemplasi murni. Dengarkan instrumen tanpa lirik atau tatap sebuah benda alam. Tujuannya melatih otak Anda untuk mengamati sesuatu tanpa narasi, tanpa evaluasi, dan tanpa keinginan. Ini latihan memperkuat otot keheningan melawan dominasi the will. Minggu ketiga adalah ujian terberat. Puasa konsumtif 24 jam. Jangan beli apapun selain makanan pokok dan putuskan akses ke media sosial selama 1 hari penuh. Disinilah Anda akan benar-benar merasakan gesekan the will. Pada jam-jam pertama, Anda nggak akan merasa damai. Anda akan merasa gatal, gelisah, ada semacam phantom limb syndrome, di mana tangan Anda secara refleks nyari ponsel. Dan pikiran Anda memberontak nyari rangsangan. Anda harus mengamati rasa nggak nyaman itu, menyadari bahwa itu adalah the will yang lagi kelaparan, dan membiarkannya lewat sampai ataraksia mulai mengambil alih. Yang ketiga, secara spesifik, kurangi pemicu perbandingan sosial, lakukan pembersihan digital, unfollow atau bisukan akun-akun teman atau influencer yang kehadirannya memicu rasa nggak aman tentang status finansial atau karir Anda. Gantikan waktu yang biasa Anda pakai untuk scrolling dengan satu tindakan belas kasih yang sunyi. Rencana 4 minggu ini sangat solid secara individual. Tapi kita kan nggak hidup di ruang hampa. Cepat atau lambat, kita harus berinteraksi dengan manusia lain. Dan di ranah sosial ini, ada kontradiksi yang sangat tajam antara dua guru panduan kita. Epicurus memuja persahabatan, menyebutnya sebagai hal paling vital untuk kehidupan yang diberkati. Di kutub lain, Schopenhauer adalah seorang misantrop sejati. Dia menganggap bahwa manusia lain karena dikuasai oleh the will-nya masing-masing yang egois, pada dasarnya adalah sumber gesekan, drama, dan penderitaan baru. Ironisnya nih, Schopenhauer nulis panjang lebar tentang empati kosmis, tapi dalam kehidupan pribadinya, dia dikenal pemarah, nggak suka bergaul, dan sering terlibat pertengkaran kecil dengan tetangganya. Pemahamannya tentang the will nggak selalu menyelamatkannya dari jebakan interaksi sosial. Itu adalah sebuah ironi historis yang sangat manusiawi ya, menunjukkan bahwa teori dan praktek itu dua hal yang beda. Namun sintesis yang bisa kita tarik dari pertentangan ini adalah pendekatan moderasi sosial yang radikal. Jadilah sangat selektif. Anda nggak perlu ngunci diri di ruang bawah tanah, tapi Anda juga harus berhenti menyebarkan kapasitas emosional Anda pada ratusan kenalan dangkal. Bangunlah benteng emosional dengan 2 atau 3 teman sejati yang punya nilai kesederhanaan yang sama. Jauhi jaringan yang bersifat transaksional. Di saat yang sama, terapkan belas kasih global Schopenhauer dari jarak jauh. Ketika kolega Anda bertindak menyengkelkan demi promosi, Anda nggak perlu marah. Sadari bahwa mereka sedang diperbudak oleh dorongan the will yang buta, dan rasakan simpati karena mereka nggak tahu cara menghentikan penderitaan mereka sendiri. Empati tanpa keterikatan yang berlebihan. Sangat masuk akal. Sekarang, kita harus menghadapi rintangan terakhir menuju ataraksia, yaitu ketakutan paling kuno di dalam psikologi manusia. Ketakutan akan kematian. Baik Epicurus maupun Schopenhauer menekankan bahwa selama bayang-bayang ketakutan ini masih menguasai alam bawah sadar kita, kedamaian sejati nggak akan pernah tercapai. Kebaikan dan keburukan cuma bisa dialami melalui sensasi. Kematian adalah berhentinya segala sensasi. Oleh karena itu, kematian bukanlah apa-apa. Atau dalam kalimatnya yang terkenal, ketika kita ada, kematian tidak ada. Ketika kematian ada, kita sudah tidak ada. Logikanya tak terbantahkan. Anda nggak akan pernah sadar untuk mengalami proses menjadi mati. Jadi, mencemaskan sesuatu yang secara definisi nggak bisa Anda rasakan adalah kesia-siaan irasional. Logika Epicurus emang sangat presisi, tapi seringkali kecemasan manusia nggak tunduk pada logika. Ketakutan eksistensial itu mendalam secara emosional. Disinilah Schopenhauer melengkapi celah tersebut. Dia menjelaskan bahwa rasa ngeri kita saat memikirkan kematian bukanlah ketakutan dari pikiran rasional kita, melainkan reaksi panik dari the will. The will to life di dalam diri kita ini buta dan histeris. Dia menolak penghancuran bentuk individunya,
Tetapi begitu intelektual kita menyadari bahwa the will inilah sumber segala rasa lapar dan penderitaan kita bisa memandang kematian bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai pelepasan akhir. Sebuah kondisi damai di mana pendulum penderitaan dan kebosanan akhirnya berhenti berayun secara permanen. Jadi, apa arti dari semua ini untuk keseharian Anda? Kalau Anda mengintegrasikan materi dari penyelaman ini, Anda pada dasarnya mengadopsi identitas sebagai seorang pesimis yang damai. Anda menanggalkan beban dari keharusan budaya modern untuk selalu positif dan berambisi. Anda dengan cerdas menggunakan lensa gelak Schopenhauer, pengakuan bahwa struktur dasar realitas ini dipenuhi dorongan yang gak memuaskan sebagai bahan bakar motivasi Anda. Motivasi untuk melakukan apa? Untuk mempraktekkan penyaringan ketat gaya Epikurus. Anda melepaskan kebanggaan, menolak ikut serta dalam sirkus status sosial, dan mengejar aponia serta ataraksia dengan determinasi absolut. Dan panduan operasional harian Anda jadi sangat jelas. Kurangi rangsangan, evaluasi setiap pengeluaran waktu atau uang dengan bertanya, apakah ini mengganggu ataraksia saya? Nikmati kesenangan-kesenangan alamiah tanpa mencengkramnya erat-erat. Bersaing, membeli, atau memvalidasi ego Anda, berhentilah sejenak. Tarik napas. Identifikasi dorongan itu bukan sebagai diri Anda yang sejati, melainkan sekedar perangkat lunak purba the will yang sedang beroperasi. Amati dengan senyum tipis dan biarkan dia berlalu. Lepaskan cengkraman the will dan kembalilah ke ketenangan taman Anda. Namun, sebelum kita menyelesaikan eksplorasi materi kali ini, ada sebuah paradoks menarik yang muncul dari semua materi ini. Sesuatu yang patut Anda eksplorasi lebih jauh. Sebuah paradoks ya. Iya, kita kan telah berargumen secara kuat tentang keutamaan menarik diri dari ambisi publik, politik, dan kompetisi demi mencapai ataraksia yang murni. Tapi pikirkan hal ini saat Anda menjalani sisa hari Anda. Kalau setiap pemikir cerdas, setiap individu yang mampu berempati dan memahami racun dari the will, memilih untuk memisahkan diri ke dalam taman kedamaian batin mereka masing-masing dan menolak ambisi duniawi? Lalu siapa yang akan mengambil kemudi masyarakat? Tepat. Siapa yang tersisa untuk memimpin, membuat kebijakan, dan menangani krisis struktural dunia ini? Apakah pencarian kedamaian batin menuntut pengabaian tanggung jawab kolektif terhadap peradaban? Ataukah paradoksnya hanya pikiran yang benar-benar kebal dari ilusi the will dan gak haus status yang memiliki kejernihan murni untuk menciptakan perubahan besar tanpa dikorupsi oleh kekuasaan? Itu teka-teki moral yang sangat mendalam. Sebuah teka-teki yang bisa Anda renungkan perlahan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk membedah isi kepala dua filsuf besar ini bersama kami hari ini. Semoga penyelaman materi ini memberi Anda jangkar yang kuat di tengah kebisingan dunia modern. Tetaplah kritis, tetaplah melindungi kedamaian batin Anda, dan kami akan kembali menemani Anda di eksplorasi mendalam berikutnya.